أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Sambungan pengajian kita ketika Sayyiduna Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan selamat dan amal ibadah itu naik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah langit pertama diperiksa, langit yang kedua diperiksa, langit yang ketiga diperiksa, sampai pemeriksaan itu kepada langit yang ketujuh, hingga sampai untuk menuju Allah pun harus diperiksa. Katanya Mu'adz, ya Rasulullah, sampian itu Rasulullah, pasti amal ibadah sampian diterima oleh Allah, sedangkan saya Mu'adz bin Jabal. Bagaimana cara dan jalan agar amal ibadah ini diterima sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, sambungannya katanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau pertama menjelaskan untuk selamat, cintai aku kata Rasulullah, turuti aku kata Rasulullah. Kedua, jaga mulutmu, jangan sampai suka menyebut-nyebut keaiban orang lain, terutama keaiban orang-orang yang mengamalkan akan Al-Quranul Karim. Tanggungkan kesalahanmu itu kepada dirimu, jangan kau tanggungkan kesalahan kepada orang lain. Yang salah kamu, bukan orang lain. Jangan kau menganggap dirimu suci daripada orang lain. Sesungguhnya dirimulah yang paling kotor di antara semua yang ada. Lalu Nabi kemudian menyambung, jangan engkau masukkan amal dunia di dalam akhirat. Kita beramal, beribadah disuruh, artinya berbuat kebaikan sesuai ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Modal untuk ibadah adalah ilmu. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja beramal beribadat tanpa didasari ilmu, amalnya ditolak oleh Allah. Modal utama berilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Dari mukallaf sampai seterusnya. Dari yang fardu ain, fardu kifayah, sunat yang harus, bahkan yang kada benar pun dikaji untuk tidak terjatuh kepada yang salah itu. Tapi bertahap, fardu ain dulu, baru fardu kifayah, baru sunat, baru harus. Bahkan ilmu-ilmu sesat itu dikaji supaya jangan sesat.
Setelah berilmu, beramal. Nah, supaya amal ini naik kepada Allah, pertama, jangan sampai kita berbuat kebaikan itu untuk kesenangan dunia, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bahasa orang Banjar, kenapa pina rajin sembahyang hendak nyaman hidup? Nyaman dalam artian berduit, punya harta, rumah mewah, itu jadi dia rajin salat, dia rajin beribadat. Pina rajin mengaji weh ini kenapa sekarang? Anu kalau pina mau sugih bakajut. Jadi tujuannya sugih, tujuannya hendak nyaman hidup di dunia. Orang yang beramal hendak nyaman berarti kada hendak sakit, bujur teh. Orang yang beramal hendak nyaman berarti kada hendak musibah. Sedangkan musibah pasti akan datang. Neng kayak apa aja pasti dapat musibah. Kalau dia beramal tujuannya dia supaya dapat nikmat, jangan dapat musibah, tunggu kecewa, tunggu kecewa. Rajin sembahyang, rajin beribadat, aurinya jangan dapat bala. Di kampung tuh banyak manusia nang penggaringan ini aja kecewa tak, sakit tuh hati tak. Bahkan kadang-kadang sakit hatinya bependerinya. Kenapa yujar? Undani penyembahyang, pemuasa, tapi nyawajar musibah beruntun. Kesalah kirim bisa Tuhannya. Ini kecewa, sangkal, sakit hati. Kada adil nih Tuhannya. Semalam dah kada sembahyang nyojar, kada ada dapat musibah. Semalam dah waktu nang kada berpuasa arah, kada ada dapat musibah. Pas sudah berpuasanya racak musibah. Maka unda-undanya nang kena. Mau dikadada lagi di kampung selain unda nintona. Nang kena sakit gigi unda, yang kena sakit parut unda, nang kebakaran ya unda juga. Kecewa. Kenapa jadi kecewa? Karena dia beramal dengan tujuan maunya nyaman di dunia, senang di dunia. Jelaskan dulu tak. Adapun orang yang beramal tujuannya ridha Allah, mau dikasih dunia, mau enggak masalah. Mau dikasih dunia ke dia enggak masalah, mau enggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan masalahnya dia. Masalahnya dia beramal beribadat ridhonya Allah. Mau dikasih dunia mau enggak masalah, dan dia tidak terpancing ikut berkecimpung, terbawa arus ngikut pikiran memikirkan tentang itu. Ujarnya unda kada perlu mikirkan ini, karena itu kada harus unda pikirkan. Nang unda pikirkan asal Allah ridho, yang penting Allah ridho. Nah, orang yang beriman dan beramal saleh hidupnya pasti tenang. Kalau bujur hendak ridha Allah, tenang. Kalau masih sakit hati berarti mau dunia. Itu aja kesimpulannya. Kalau masuk di hati ini sakit hati, sakit pikiran, itu disebabkan virus. Beramal beribadah tujuannya adalah kenyamanan dunia. Jadi nang pina mau ngot di bawah pohon jambu,
nang pina sedih, menangis, menderita, menggulung-gulung akan awak di tengah rumah, itu pusang, sakit hati. Orang sakit hati, orang pusang, dia nggak nuju Allah, dia nggak ingin dekat sama Allah. Orang dekat sama Allah pasti senang. Fadanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, tempulu ingat, ada berita sampai kepada ulun bahwa pengajian kita, yaitu acara tasmiyah, itu kalau mau betasmiyah jar di Masjid Jami bayar 600.000. Ada berita. Siapakah nang menggawin itu? Jadi pas ada orang tua nak mau cucu betakon lon petugas bujur ke Jasidin betasmiyah di Masjid Jami malam minggu itu bayar 600. Jadi jar petugas kada mulai bahari sampai wihini kada. Yang penting pian bawa anaknya, ngarannya sama binnya, itu aja. Pian membari kada apa-apa, kada membari kada apa-apa juga. Dan Masta memang dididik seperti itu. Petugas pengajian, parkir yang ada di beberapa tempat itu kartu bernomor betulis konol tulisannya parkir gratis, tapi ada aja nang membari. Nah, itu serah orang. Nah, jadi bila ada nang memadahkan betasmiyah di sini bayar 600.000, bunguli orang pian. Nan kesian kai hendak betasmiyah, artinya bawa cucu nih duit dedah kada bujur kaya. Jangan cucu pian anak betasmiyah di sini, pian kan anak betasmiyah kan apa-apa. Dan perlu diberitahu itu tadi di kodak bila betasmiyah. Nah, kenapa ada petugas yang mengodak? Karena kalau nang batasmiyah ini membawa kodakan, yalah, dan per orang membawa kodakan, nang batasmiyah 100 ikong, membawa kodakan per ikong berarti 200 bakajal di sini. Nah, jadi diadakan tukang kodak. Itu biasanya tuntung hari Senin, mengambilnya di pos Masta sana. Itu pun gratis. Anak pian bayari kada apa-apa, kada dibayari kada apa-apa, bujuran. Artinya apa? Ini layanan, ini ibadah, ini kebaikan. Jadi bila ada anak betasmiyah di sini, nalah datang aja, tidak usah melapor kada apa-apa. Yang penting tulis ngaran, lawan binnya, ikas abahnya aja, kada usah sampai KKE aja jauhan. Cuma kayak tadi pernah sama ituka sama ituki sama ituka sama ituki, itu aja tak metuka sama ituki pas wadam kika. Artinya apa? Gawian ibadat, gawian mengharap ridha Allah. Lah ngatakan habarakan aja, bila ada nang mepender bayar, nah terserah pian aja tah. Kacak kahurangan itu. Kadada dustainya bungulinya. Masta kada pernah minta sumbangan lawan orang lain. Kadada. Bila ada duit ditukar, bila kada ada duit beranai. Masta 17 Agustus hendak mengadakan perlombaan nih.
Ada pernah minta sumbangan ke orang, duit mas ada aja. Wih ini bari-bari ke desuah bang. Anak mengadakan perlombaan ya, satu perlombaan terabang. Siapa kawat terabang juara satu. Ngatakanlah jamaah sekalian pada hijab. Ada orang nabat tasmiyah bawa aja tak. Nah, datang sebelum maghrib kah atau pas ajan maghrib, jadi pas nang basmiyah hajat tuh bejurut teh lagi. Nah, itu mang jadi tukang kodak sih kong trak karena tuh esok malam ini dibasuh dirandam lon rinso dulu. Ya Allah membantu karena esok nah karena hari Senin lalu ada non datang mana aja pilih pian lagi pian yang tahu gambar pian lon anak pian. Ya Allah kan mau petugas pak bisa-bisa ini sih. Jadi gawian kita beribadat. Adapun masalah dunia kita hadapi. Hah? Ya. Nah, ibadah yang diterima Allah, ibadah yang kadada niatan untuk kenyamanan dunia. Nah, oleh karena itu kadang-kadang aneh. Kita menggawi ibadah kono banyak. Dan kita ingat betul kadang-kadang ibadah itu kalau diterima Tuhan. Kenapa? Karena kita baagak dengan ibadat itu. Karena kita menguyang-uyah, mengesah-ngesahkan, membangga-banggakan ibadat itu. Banyak cerita orang masuk surga hanya gara-gara apa? Membiarkan lalat meisap tinta waktu mengarang, dikira sepele ibadat itu, ternyata itu nang membuat inya masuk surga. Kada diingat juga lagi, kada teganang juga lagi. Bahkan karena ditanya kenapa kau dimasukkan ke dalam surga, dia sebut ibadatnya ini, dia sebut ibadatnya ini, dia sebut ibadatnya ini. Kada ada tersambat dengan lalat itu tuh, kedingat. Ada lagi nang biasa pelacur tiap malam melayani 7 laki-laki, karat banget lah. Tapi goyah ini kada mustahil ya Allah. Binian nang apa tuh ngarannya WTS lah, WTS Jurang Banjar Lahong. Check-in hotel ya Allah, si bini-bini ini nih 24 jam 500 satu kamar sewanya. Bah melewat HP cari ya langganan lagi. Unda di kamar ini, di hotel ini, datang lalakian hidungnya bebelang nih, jam 7 pagi betutui, jam 8 selesai, bayarannya sekali main 300.000 sekong sudah, hotel 500 200 lagi. Bulik ini laki-laki telepon pulang langganan, jam 9 datang pulang, lakian hidungnya nih bebelang, tutui pulang, jam 10 selesai. Mulai daripada bepapanasan jaka main bola tuh bersesepakan dulu sampai bujuran naik ya, istilahnya tuh selesai 300 berapa dah dapat 600, bayar 500, berarti berhujung berapa 100. Ada pulang langganan, kamu di mana?
Saya di hotel ini, di kamar ini. Ah udah, kamu tetap di sana. Saya mau datangi kamu. Wah, tutui pulang. Sampai jam 12 malam dapat langganan 10. 300 kali 10. Nah 3 juta. Maaf, bepokok bebi rangkang aja. Bayar hotel 500 keluar. Bujur aja tempat pelacuran tapi ada. Cuma bibinian lahong ini pintar-pintar. Sewanya hotel. Di situinya mandak ano. Nah itu bang. Kira-kira lah. Ulun ini kan tapi tahu juga bang. Ulun ini kan tapi tahu tadi bang. Cuma nih kira-kira. Mun bujur-bujur, mun luput minta maaf. Oh, pelacuran tutup, pelacuran tutup, pelacuran tutup. Hotel buka. Wah ini HP kau menjangkau alam kubur. Ada malang-alang lagi. Pelacur. Ketika dia melacurkan dirinya tiap malam melayani laki-laki, hingga pada suatu ketika dia punya teman 6 sama dia 7, dia bisa beli roti hanya 6, dia makan sama-sama sama temannya. Habis itu di saat roti dibagi pasti ada satu orang yang nggak makan roti, maka dia rela teman-temannya semua makan, dia nggak makan. Semua teman-temannya makan dengan enak dan puasa, dia nggak makan. Hal biasa yang dilakukan oleh dia, sederhana, tapi berkat itu dia diampuni dosa dan kesalahan. Hal sepele kadang-kadang itu amal yang diterima oleh Allah. Daripada amal yang besar-besaran, kadang-kadang kita nggak diterima oleh Allah karena sombongnya ada, ujubnya ada, minta nilainya ada, minta dipujinya ada. Hal sepele ternyata itu yang bikin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu membuang paku di pinggir jalan, Allah ampuni dosa kita. Siapa tahu kita punya pohon yang rantingnya itu keluar dari pagar kita, yang berapa sudah bolang tuan guru tepacul, dapatnya rantingnya itu ditatak oleh kita, dipotong oleh kita. Siapa tahu dosa-dosa kita diampuni gara-gara itu. Sepele, tapi itu yang bikin Allah mau memaafkan, Allah mau meridai. Yang kedua, amal yang biasanya diterima oleh Allah, amal yang kita kadahakon adalah gurunya. Amal nih diterima Allah, kita nggak mau. Ada kita biasa tahajud tiap malam. Waduh, kalau udah jam 3 pasti bangun. Kenapa? Tahajud. Kenapa jadi tahajud? Utang menyeraput. Tahajud Allahu Akbar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sudah Yasin, Tabarak, Waqiah, apa-apa yang kita baca. Kenapa tahajud tiap malam? Ada masalah. Allah kadang-kadang sayang sama seseorang itu. Dia mengira tahajudnya diterima Allah, padahal tahajudnya ditolak Allah. Kenapa? Karena tahajudnya demi urusan dunia. Allah kasih dia penyakit. Kedusan yang banyak-banyak, beheraan. Beheraan. Guring aja dihiga wisi. Karena kalau jauh dari wisi, bila jauh dari wisi, pokoknya hambur. Malam itu dia nggak tahajud. Malam itu dia nggak punya wirid, nggak punya zikir. Sekarang amalannya dia apa? Sobar. Sekarang amalannya dia apa? Nerima nih penyakit. Sekarang amalannya dia apa? Mencari hikmat di balik penyakit. Dia memang nggak tahajud lagi, dia nggak punya wirid lagi. Kenapa? Penyakit. Tapi dia terima dengan sobar. Nah ini masalahnya, sobar. Sobar itu pertama mahakuni garing. Nah ini dulu mahakuni, bahasa Banjar tuh mahakuni. Paham ya Bet? Mahakuni Bet.
Belum. Mahakun itu menerima. Nah, orang biasa dapat musibah nggak terima. Kenapa nggak terima? Yang bilang nggak terima itu nafsunya dia. Tapi kalau hati yang bicara pasti nerima. Kenapa hati yang bicara itu nerima? Karena hati temannya ilmu. Ilmu berteman dengan hati. Hati yang punya ilmu, dia melihat sakit ini ada hikmatnya, ada kebaikannya, ada maslahatnya. Maka si hati pasti menerima penyakit yang dikasih oleh Allah, menerima musibah yang dikasih oleh Allah. Adapun nafsu pasti nggak mau nerima, pasti. Orang sakit nggak menerima, itu nafsunya yang hidup, hatinya mati. Hatinya nggak bisa ngomong ketika itu. Lalu akhirnya dengan berkat menuntut ilmu, hati ngomong, argumen dengan nafsu, perang antara hati dengan nafsu. Akhirnya kata hati, nafsu, terima ini penyakit, terima ini musibah, karena dibalik semua ini mengandung kebaikan, mengandung sesuatu yang luar biasa. Terima, kata nafsu. Sudah, itulah nafsu, pokoknya nakal. Nafsu itu punya, enggak terima. Ada hati, beri masukan ke nafsu. Nafsu, di sini ada kebaikan, di sini harus diterima ini penyakit. Nah, kala hati menerima, nafsu menolak, itulah ibadah yang sangat luar biasa di malam itu dibanding tahajud yang kita kerjakan. Kita nggak mengira ternyata sakit itu yang bikin dosa kita diampuni. Kita mengira tahajud itu yang bikin kita hebat, tapi ternyata sakit itu yang bikin kita dimaafkan, diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan. Kita mengira bahwasanya baca Quran 1 khatam 1 bulan, kemudian baca salawat ribuan ratusan ribu, itu yang kita kira bisa kita jadi mulia. Enggak, kadang-kadang bala musibah itu yang bikin kita mulia. Kenapa jadi bikin kita mulia? Karena nafsu kita ketika itu dihantam langsung oleh Allah. Buktinya nafsu bilang nggak terima, berarti timbul nih nafsu, berarti dihantam sama Allah. Nah sekarang perang sama nafsu. Nafsu, kamu nggak terima ini bala, katanya hati, saya nerima. Perang, akhirnya sampai kalah argumen itu nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah hati yang menang dalam kehidupan diri kita, ya udah, bala datang, marhaban ahlan wa sahla, marhaban bi syi'aris salihin. Yang ngomong siapa? Hati. Hati yang mana? Yang punya ilmu. Kalau hatinya mati karena nggak punya ilmu, nafsu yang hidup. Nafsu bilangnya apa? Nggak terima. Selesai. Nafsu itulah dirinya nafsu. Nah, oleh karena itu mari kita berbuat kebaikan apapun bentuknya, tapi jangan kita mengharap pahala atau balasan di sini. Jangan di sini. Bahkan seandainya kita hidup penuh derita sepanjang waktu, sepanjang masa, kita nggak pernah berubah berbuat baik kepada Allah, karena kita menginginkan balasan nyaman itu di akhirat, bukan di sini. Bahkan orang saleh sangat berhati-hati ketika dia beramal, terus kenyamanan hidup dikasih Allah, harta dikasih, rumah dikasih, perhiasan dikasih, dia hati-hati. Kenapa? Takut ini balasan. Kalau ini balasan, Allah di akhirat nggak punya balasan lagi. Kalau di akhirat nggak punya balasan, ya udah, apa untungnya hidup, ya rugi, pulang ke akhirat nggak punya apa-apa. Mereka takut ini istidrak, mereka takut ini balasan. Mereka tidak menginginkan balasan di sini, mereka hanya menginginkan balasan di negeri akhirat. Nah jadi yang anum-anum kuliah-kuliah aja terus, yang mana hendak melanjutkan, lanjutkan. Bilanya sudah tamat, lanjut akan pulang. Tamat, lanjut akan pulang, sampai bujur-bujur lanjut.
sampai dapat kerjaan. Hah? Satu aku pesan, kalau sudah dapat kerjaan, syukuri gajimu. Titik. Syukuri gajimu. Itu aja. Yang digaji 1 juta 1 bulan, syukuri. Yang digaji 2 juta 1 bulan, syukuri. Yang digaji 3 juta 1 bulan, syukuri. Hanya dengan syukur kita selamat dari racun dunia. Beneran? Dunia ini kada pernah memberi kita puas, memberi kita kada cukup. Iya. Dunia ini kasih ke hati kita apa yang kita dapat, rasa nggak cukup. Itulah yang dia beri kepada kita. Kita dikasih mobil, puaskah kita? Enggak. Apa yang timbul malah kurang. Beli lagi 1. Dikasih 2, puaskah kita? Enggak. Yang ada di sini bukan rasa puas tapi rasa kurang. Buktinya beli lagi 3. Dunia nggak pernah beri kita kepuasan. Yang jelas dia memberi kita selalu rasa kurang, rasa nggak cukup. Itu dunia. Oleh karena itu racun namanya. Oleh karena itu bala namanya. Terus supaya kita jangan merasa kurang, apa jampi-jampinya, apa mantranya supaya kita selamat? Syukur kepada Allah. Itu aja. Yang digaji 1 juta, syukur, udah dicukup-cukupkan. Yang gaji 2 juta dicukup-cukupkan. Itu aja. Jadi orang yang sudah bersyukur, dia beribadat, nggak mau lagi kepingin tentang kenyamanan dunia. Dia udah temukan kenyamanan, dia sudah temukan kebahagiaan. Kenapa dia temukan kenyamanan, kebahagiaan? Karena dia syukur, bukan karena banyak hartanya, enggak, tapi karena syukurnya. Nah, orang sekarang cari ketenangan, kenyamanan dengan banyaknya dunia. Banyaknya dunia meracuni hati. Beneran aja. Ada bedus daulun. Ikamun diisi adalah duit 750 triliun. Lagi kah? Kalau kurang nyambat. Kada pernah puas, pasti ada rasa kurang. Jadi kita makan gak kenyang. Kita dikasih dunia seperti makan, tapi rasa yang kita dapat bukan kenyang, tapi tambah lapar. Itulah dunia. Tambah lapar, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Kalau nggak punya mantra untuk selamatkan sihirnya dunia, kita nggak selamat. Apa mantranya? Syukur. Syukur. Udahan. Nah, kalau sudah syukur lalu beramal, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kalau nggak syukur, nah ini rasa kurang. Nah ini rasa kurang. Jadi beramal pasti nutupi kekurangan itu. Kalau kada berduit, mudahan berduit. Nah ini nih, sebertaan rasa kurang. Maka supaya jangan kurang, dia beribadat. Tujuannya dia ibadat nutupi yang kurang itu. Kalau udah rasa cukup, dia nggak lagi menuju kepada yang cukup itu. Dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan paham. Ya, nih nang anum-anuman, ayo sekolah-sekolah, nang bedagang-bedagang. Kalau diberi Tuhan sore umpamanya 100.000, syukuri. Itu aja. Tenang hidup. Gimana guru cara bersyukur? Pandang yang di bawah kita. Kita 100 orang kada sing duitan. Orang nggak punya uang. Alhamdulillah saya punya uang, syukur. Dicukup-cukupkan 100. Beli rokok 1 bilah. Dinyalain, isap 2 kali isap, matiin, masukkan lagi. Syukuri apa nang ada. Tak mati. Andak di telinga sini. Ini nang perokok. Syukur. Ayo. Tuan guru bersyukur, bahagia sudah. Masyarakat bersyukur, bahagia. Pejabat bersyukur, bahagia. Semua bersyukur, bahagia. Pasti. Saya ngomong pasti. Habis. Tapi kenapa sekarang orang
Ada yang dia cari sesuatu yang dianggapnya hilang atau belum ada. Kenapa? Belum bersyukur. Itu aja. Kenapa jadi belum bersyukur? Kena jampi-jampi dunia. Memang dunia bikin hati kita rasa kurang terus, rasa nggak cukup terus. Beli jam harganya 250 juta, puaskah hati kita? Belum. Ada lagi model baru, beli lagi. Betul? Ini bubuhan nikam nih HP no. Mulai S berapa? Terakhir S berapa? S berapa? S kero. Terakhir ada S8, S5 kalau ada ya, kalau yang nggak syukur ada lagi S7 beli lagi, ada S8 beli lagi, ada S9 beli lagi. Yang ini diapain? Ya udah dibiarkan, gengsi, makanya yang lama. Kenapa semua itu? Karena memang dunia bikin kita lapar, bukan bikin kita kenyang. Dunia itu bikin kita lapar, selalu ingin yang baru. Itu kena sihirnya dunia, itu kena jampi-jampinya dunia. Orang yang udah kena sihir dunia, hidupnya nggak karuan, nggak dikontrol lagi oleh akal yang normal. Dia seperti kerbau ditarik di hidungnya, nggak puas hidupnya. Ada mobil baru beli lagi, ganti yang lama. Ada sandal baru ganti. Ya kakawa hidung nah hanyar nih lah gantinya juga. Ganti terus. Kalau orang bersyukur nggak seperti itu, insya Allah. Kayak apa hendak memberantas korupsi, mun bubuhan syukur kededak. Gimana mau berantas korupsi kalau semua nggak syukur, semua merasa kurang? Gimana berantas korupsi? Kalau mau berantas korupsi, tanamkan rasa syukur. Maaf, ngaran aja syukri. Abdus syukur ya ngaran. Tapi nggak syukur. Allah, tukang beca yang bersyukur wah senang terus, muhanya berseri-seri. Waduh, orang syukur kenapa? Nggak ada gelisah, nggak ada sakit hati, rasa cukup terus. Dia malu bilang nggak cukup sama Allah, dia nggak berani bilang nggak cukup sama Allah. Allah yang ngasih, dia nggak berani bilang nggak cukup ya Allah, nggak berani dia. Apa kurangnya Allah kasih tangan? Apa kurangnya Allah kasih kaki? Apa kurangnya Allah kasih mata? Sekarang dikasih duit sebagai bonus dari segalanya, bilang nggak cukup, rasa nggak etika ngomong sama Allah begitu. Ya berani dia. Wah, bubuhan ngojeknya. Wah, ada kegampangan dapat kesian 50.000 aja. Tapi pang senang terus, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Nah, buat apa susah? Nah, buat apa susah? Pokoknya kada boleh lagi mungut. Mungut itu hantu. Kita kurang apa? Rumah punya. Hari hujan kita berteduh, hari panas kita bernaung. Kurang apa? Makan, apalagi bulan Maulid di bubuhan nang jamaah. Pak, tiap malam di Banjar acara Maulid, saruan kada saruan, 4 jam menyerabo. Makan habis acara Maulid. Nah, tiap malam makan. Kurang apa lagi? Kurang banyak. Iya, itu sebabnya. Karena merasa kurang. Siapa merasa kurang, maka hidupnya menderita. Siapa merasa cukup, itulah orang yang bahagia. Nah, jadi beramal ibadah bagi orang yang cukup, nggak ngejar dunia lagi dia niatnya. Walaupun dikasih oleh Allah dunia, dia terima. Kenapa jadi dia terima? Dia pemberian Allah dia terima, tapi dia gak menuju itu. Tapi yang ditujunya dia ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia salat duha, yang penting Allah ridha. Mau kaya mau enggak masalah.
Ya baca ijazah waqatil waqiah, yang penting Allah ridha. Mau kaya mau enggak masalah. Kenapa? Apa yang dikasih Allah cukup. Sedikit lagi. Apa yang dikasih Allah cukup. Apa yang dikasih Allah cukup. Allah beri lagi pelajaran kepada kita. Tadi kita ngomong apa yang dikasih oleh Allah harus kita rasakan cukup. Sekarang Allahnya cukup segala-galanya. Biar Allah nggak kasih apa-apa sama kita, Allahnya itu cukup segala-galanya. Allah itu harta kita yang berharga. Allah segala-galanya bagi kita. Allah kurang apa kita punya Allah? Kurang apa? Mau harta ada di Allah, mau urusan mudah ada di Allah. Kurang apa kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kurang apa? Cuma satu harus disempurnakan. Kalau Allah nggak kasih, jangan marah. Kalau Allah nggak kasih, jangan tersinggung. Allah nggak kasih pasti karena cinta dan sayang. Allah nggak kasih bukan karena Allah bakhil, mustahil Allah bakhil. Kalau Allah nggak kasih kepada kita permintaan kita, bukan Allah itu artinya benci, enggak, malah itu karena cinta dan sayangnya Allah. Coba kita berjalan, kita mau menuju ke satu tempat, kenapa kita bisa punya Allah? Kita punya Allah. Kenapa menyetir mobil kita ke tempat tujuan sampai? Kita punya Allah. Kita bukan punya tenaga, bukan punya keahlian, bukan kemahiran, enggak. Kita punya Allah. Allah segala-galanya. Apa yang bikin kita sedih? Kita sudah punya Allah. Dunia akhirat ada di dalam genggaman Allah. Apa yang bikin kita sedih apa? Gina kita billah, bukan bin mal, bukan bin nafsi, bukan bil ilmi. Gina kita billah. Udahan. Orang beriman punya Allah. Udah, harta paling berharga. Mustahil Allah dibilang harta. Tapi kepunyaan kita yang luar biasa. Allahu Rabbuna. Cuma jangan tersinggung kalau Allah nggak kasih. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Jangan tersinggung kalau Allah kasih musibah, kasih bala, kasih masalah. Jangan tersinggung. Kenapa? Pasti ada baiknya. Mudah kita diberi hati kaya kita karena kita punya Allah. Dan kita dikala diberi oleh Allah apapun, hati kita ngomong cukup ya Allah. Bahkan lebih dari cukup. Allahu Akbar. Cukup ya Allah. Kasih Allah 100.000 ke kita, cukup ya Allah. Tanpa kau kasih 100.000, hati hamba sudah kaya. Kenapa jadi kaya? Karena punya kamu ya Allah. Ujar orang berpacaran, laki bini suami istri. Jadi kata istrinya, hartaku berharga yaitu suamiku. Itu cintanya suci murni. Jadi jangan lagi hartaku berharga istriku. Adanya laki itu sudah harta. Karena di dalam diri lakiku segala-galanya ada. Di mana lagi merasa miskinnya? Di mana lagi rasa kurangnya? Di dalam diri laki semua ada. Jadi punya laki ini kaya udah, apalagi di mana miskinnya, di mana fakirnya. Sekarang kita punya Allah, Allah punya segala-galanya, kita pegang Allahnya, udah selesai. Apa yang dicari lagi apa? Nggak ada. Apa yang dipermasalahkan lagi? Nggak ada. Kenapa kita mempermasalahkan? Karena kita bodoh, nggak ngerti tentang Allah. Mudahan jangan kau masukkan amal dunia di dalam akhirat. Jangan engkau kosot akan amal akhirat karena dunia. Nah, mudah-mudahan dengan rasa syukur, rasa cukup sudah kita kehidupan dunia, kita sekarang beramal ingin dekat dengan Allah, bukan ingin cari dunia lagi, bukan ingin cari tambahan dunia lagi. Karena udah cukup ya Allah. Cukup.
Bisi baju kayak orang juga, bisi tapih kayak orang juga, nah, apalagi kurangnya hendak juga kayak orang. Nah ini maafnya dunia nggak pernah bikin kita kenyang, selalu bikin kita lapar, selalu. Dulunya nggak punya kulkas, sekarang punya kulkas, bayaran listrik bertambah, cari pulang duit. Dulu nggak punya TV, sekarang punya TV, lebarnya pulang 40 inci. Dulu nggak punya AC, sekarang punya AC, naik lagi daya listrik. Dunia nggak pernah beri kita kenyang, malah dunia selalu bikin kita lapar. Akhirnya kita cari terus untuk menutupi kebutuhan keperluan kita. Dahulu santainya penghidup. Coba saat dunia belum tampil dengan godaannya, ayo dulu kada ada TV aman-aman ya. Dulu dunia nggak ada TV aman-aman. Dulu AC nggak ada aman-aman aja. Dulu itu kipas, nah gini aja. Kalau orangnya tidur pasti kipasnya mati. Itu namanya kipas otomatis. Datang dunia dengan godaannya, kipas angin. Datang dunia dengan godaannya, AC. Bikin kita puas? Enggak, bikin kita lapar. Bikin kita jadi nambah lagi masalah. Cari lagi duit, bayar AC. Cari lagi duit, bayar listrik. Ayo. Bisi mobil pulang 10 buah, berapa pajaknya? Nah, jual 9, sisa 1, mungkin bayar pajak. Namun supaya jangan ada pajak-pajak, jangan bawa mobil. Dulu orang jalan kaki 3 pal, 4 pal. Nyaman mana bener? Sarwan, 4K. Kemana? 2 tikungan jajar. 2 tikungan. Dua tikungan nih. Ara 5 pal berjalan. Ya kapan malam itu terang, pakai lampu enggak? Gelap. Lampunya lampu di tangan. Ya, ada aja pina amba yang mencurigakan. Buka atau sih tidak? Hantu. Ya, jelas. Nah, santai aja. Orang bahari dengan senang dan syukurnya mampu dapatkan syukur. Orang sekarang harusnya bisa syukur, tapi kenapa nggak bisa syukur? Nah ini bikin bingung. Padahal cukup orang sekarang dari orang bahari. Maabah kita bahari, ya Allah, berjalan pakai kaki. Mana paling sepeda? Udah dan kayak kita ini lampu kampung gelap. Mereka syukur. Orang-orang bahari itu anak 12, 15. Betimbe selawarnya hamil bini. Kada ada takutannya. Ada. Anak 15 santai. Yang dijual apa? Pisang goreng. Hidup aja. Hidup. Yakin mana orang bahari itu menggadulin seorang Allah Ta'ala menggaduh. Nang tuha-tuha ini nak kakanakan bahari lah. Nang kakanakan bahari itu bisa di anak 10, saudaranya ada 15, hidup semua. Kita sekarang punya anak 2, kenapa pusing? Kenapa sakit hati? Apa yang bikin kamu sakit hati? Aneh, bin ajaib. Bingung ulama mikirakan. Ini mengobati orang sakit hati ini gimana? Padahal orang dulu punya anak 15 semua senang, semua gembira. Bulik dari perumahan, bini menyambut betapih dada. Ada tahu awak miang, ada tahu awak gatal. Tanda tangan dulu. Betianan bini. Setahun sekali betianan bini beranak. 12 anak, 13 santai. Sekarang punya anak 2 kok sedih, kok sakit hati. Di mana selanya nih, di mana? Hanya 1, nggak syukur. Itu aja. Kalau seandainya merasa cukup, pasti semua senang. Nah mudah-mudahan. Jadi yang punya rumah kecil, ada rasa cukup. Yang punya rumah sedang, rasa cukup.
Kalimat rasa cukup bikin kita salat jadi tenang. Kalimat rasa cukup bikin kita ibadah jadi tenang. Kenapa? Semua cukup. Ini Allahu Akbar. Ini urusan ini sok apa nih ya? Besok nih kesini, ini kesini kena. Oh ini urusan ini nih. Ya zuhur 6 rakaat. Ini masuk urusan dunia ke dalam akhirat. Udah cukup, berarti titik, selesai. Jam 8:15 belum subuh lagi lah. Alhamdulillah. Jadi saya Abdul Samad Palembang beri kita pelajaran ilmu satu. Jangan kau masukkan amal akhirat untuk menuju dunia. Caranya gimana? Anggap dunia itu cukup sudah dalam hidupmu. Jadi kamu beramal akhirat, jangan mengejar itu dunia. Jangan karena dunia. Kamu jadi beramal akhirat karena ingin ridhanya Allah. Nah, supaya rasa cukup itu ada, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Kita akan merasa cukup, merasa syukur kepada Allah. Terus yang kedua, Allah nggak bakhil. Kalau Allah nggak kasih, bukan karena benci, tapi karena sayang. Karena Allah maha pengasih, karena Allah maha penyayang. Ini kita kedatangan tamu Habib Noval dari Solo. Beliau datang dari Solo silaturahmi ke tempat kita. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita dapat berkat, kita dapat curahan rahmat dari Allah. Karena dzurriyyat Rasulullah adalah membawa rahmat, membawa berkat. Nah, jadi dengan kedatangan beliau, mudah-mudahan kita malam ini diampuni dosa dan kesalahan, berkat berkumpul bersilaturahmi, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia dan akhirat. Maaf ya Bib, bahasa ulun bahasa Banjar, jadi mungkin kurang dimengerti ya oleh sampian. Minta ampun, minta ridha ulun, minta maaf kalau ulun salah ngomong, salah bicara. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat SMS ada Habib silaturahmi, julun kata Bapak siapa aja, kalau masalah yang penting kita kumpul, semua kita kumpul, dan kita semua adalah murid, yang jadi guru adalah kita. Jadi nggak ada yang jadi guru, yang jadi guru adalah kita. Semua murid, semua ngambil berkat, semua mendapat, artinya memohon dapat rahmat dan berkat. Dan mudah-mudahan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kita, siapapun mereka beriman, mereka Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, mudah-mudahan mereka semua diampuni Allah dosa dan kesalahan mereka, dilepaskan dari azab neraka. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapat masalah, mudah-mudahan dirumuskan masalahnya. Yang lagi asyik dengan dosa dan maksiat, mudah-mudahan diberi taubat, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi terjerat pasal-pasal kesalahan, dosa dan maksiat, mudah-mudahan mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua orang Islam, laki-laki perempuan, tua ataupun muda, yang beramal ibadah atau sedang melakukan maksiat saat ini, mudah-mudahan mereka semua mati dalam membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita semua gembira di dunia, mudah-mudahan kita gembira di negeri akhirat bersama Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang seagama, mereka-mereka yang terlilit dosa dan maksiat, kita doakan mereka semua diampuni Allah dosa, mereka dilepaskan dari dosa, dan jikalau mereka mati, mudahan Allah nggak marah sama mereka, mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Dan saudara-saudara kita yang Islam yang ditindas,
yang disakiti dan dizalimi, terutama di Masjidil Aqsa sana, mudah-mudahan mereka selalu tersenyum dengan tindasan itu. Mudah-mudahan mereka selalu menikmati, karena sesungguhnya itu anugerah Allah buat mereka. Mereka jadi tinggi pangkat dan kedudukannya, mereka jadi mulia dan terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada bala selain menaikkan pangkat dan kedudukan. Tidak ada musibah selain menaikkan pangkat dan kedudukan. Dan mudah-mudahan orang-orang kafir yang menindas mereka diberi petunjuk, diberi hidayah. Semoga mereka mau memeluk agama Islam, tahu bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, tahu bahwasanya Islam itu nggak pernah memulai perang, tahu bahwasanya Islam itu sebenarnya selalu memperhatikan orang walaupun bukan agama. Seandainya Islam itu teroris, orang India nggak punya lagi agama Buddha dan Hindunya, karena Islam pernah berkuasa di India. Islam membawa rahmatan lil alamin. Seandainya Islam itu teroris, membawa kekerasan, Mesir nggak akan bisa ada orang yang lain dari Islam di situ, karena Islam pernah berjaya di Mesir. Mudah-mudahan mereka yang menjolimi orang Islam beri petunjuk oleh Allah. Mudahan mereka masuk Islam, mudahan mereka dapat petunjuk, mudahan mereka sadar bahwa Islam bukan musuh, Islam adalah sahabat. Bukan hanya sekedar teman atau kawan, tapi Islam adalah sahabat. Hanya Islam yang membawa rahmatan lil alamin, hanya Islam yang membawa kasih dan sayang, hanya Islam yang membawa kedamaian. Sekarang Islam difitnah dengan bermacam-macam tuduhan. Hai orang Islam, saat kalian kena fitnah, kalian harus tetap tersenyum, karena sesungguhnya datangnya fitnah menaikkan pangkat dan kedudukan kalian di hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memfitnah Islam, mudah-mudahan mereka diampuni dosa, mereka dapat petunjuk, mereka sadar hingga gak lagi memfitnah orang Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.